Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, saat melihat makhluk raksasa muncul dari pasir kuning, Long Biao bergegas maju dan berhasil mengalahkan beberapa dari mereka. Namun saat melawan kerangka dewa asli, Long Biao langsung terlempar ke dalam pasir. Sementara itu, Xiaoyan masih terus mendengar bisikan-bisikan aneh dan mulai menyerang kerangka dewa asli itu. Saat konfrontasi masih terjadi, tiba-tiba dia dikagetkan dengan kemunculan beberapa kerangka dewa asli yang telah mengelilingi mereka. "Katakan padaku, kenapa kamu tidak mau menyelamatkanku?" Suara rendah itu terdengar seperti guntur. Kerangka para dewa asli itu terus meraung di sekitar mereka. Saat ini, tidak hanya Xiaoyan yang bisa mendengar suara ini, Zhonggu dan yang lainnya juga bisa mendengarnya. Hanya saja mereka tidak memahaminya dan tidak yakin dengan apa yang terjadi. Xiaoyan tahu bahwa saat ini nenek moyang para dewa asli ini bukanlah orang baik. Namun aura yang mereka keluarkan tidak hanya aneh, ada juga perasaan yang membuat darah Xiaoyan berdebar kencang. Meski dia tidak memiliki garis keturunan dewa asli, namun di tulangnya masih ada sumsum dewa asli. Tentu saja menurut Xiaoyan itu baik untuknya dan avatar dewa asli sangat bermanfaat selama perjalanannya. Xiaoyan juga masih belum tahu apakah tempat ini nyata atau tidak. Bahkan jika ini benar ilusi, maka dia harus tetap mengambil keberuntungan yang seharusnya diambil. Tidak peduli apakah itu nyata atau ilusi. Bagaimanapun, cepat atau lambat, dia akan segera mengetahuinya. Kerangka dewa asli ini memancarkan tekanan yang kuat, sehingga jantung Zhonggu dan yang lainnya berdetak lebih cepat. Di bawah tekanan ini, mereka seperti melihat nenek moyang mereka. Xiaoyan juga tidak bisa mengendalikan tubuhnya yang membengkak dengan cepat. Sosoknya tumbuh ratusan kaki, ribuan kaki, dan Xiaoyan segera menjadi sebesar kerangka dewa asli ini. Bahkan itu lebih besar sedikit dari mereka. Setelah menyerap darah bangsawan dewa asli Cimi, tubuh dewa asli Xiaoyan telah menjadi garis keturunan inti dari klan dewa asli. Kalau begitu, mari kita pinjam kekuatan semua leluhur ini dan biarkan tubuh avatar dewa asli meningkat selangkah lagi. Xiaoyan bergumam pelan dengan tatapan mata yang dingin. Mengenai kerangka dewa asli ini, dia tidak berpikir untuk berbelas kasihan. Di mata Xiaoyan, yang sebenarnya membuatnya takut bukanlah kerangka-kerangka dewa aslinya, tetapi Xiaoyan sedang berpikir mengapa para dewa asli ini mati di sini. Pada saat ini, sejauh mata memandang, sudah ada 8 kerangka dewa asli. Klan dewa asli telah membuktikan kekuatannya di 9 dunia utama. Dengan kekuatannya yang kuat, mereka dapat menerobos dengan segala cara, didukung oleh ki dan darah tubuh abadi yang kuat. Tetapi, mengapa mereka bisa berakhir di sini? Xiaoyan sedikit mengerinyit saat memikirkan hal ini. Tentu saja dia tidak tahu alasannya secara spesifik, dan jawabannya seharusnya terletak pada tulang-tulang dewa asli ini. Saat tubuh Xiaoyan melebar hingga 1000 kaki,
pemimpin tertinggi dari kerangka dewa asli, mengangkat tulang lengannya. Tampak tangan seputih tulang mengepal dan angin kencang langsung bertiup ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan menjadi gelap dan dia segera mengangkat tangannya lalu meninju dengan cahaya keemasan. Itu bertabrakan keras dengan tinju kerangka dewa asli. Momen ketika keduanya bertabrakan langsung menyebar dengan keduanya sebagai pusatnya. Dan dampaknya, tanah berpasir itu seperti batu-batu besar yang jatuh ke air, sehingga membangkitkan ribuan gelombang pasir. Xiaoyan merasakan beban berat dari kepalan kerangka itu. Dia juga sedikit terkejut saat memblokirnya. Jelas kerangka ini tidak ada dukungan dari darah dan daging. Namun Xiaoyan tidak menyangka kerangka dewa asli ini bisa meledak dengan kekuatan yang begitu kuat. Saat ini dia tidak mungkin bisa melihat segel bintang dewa asli di kerangka itu. Bagaimanapun itu telah meredup dan tidak mungkin lagi mengetahui berapa banyak bintang pada kerangka dewa asli yang ada di depannya. Tetapi jika dinilai dari tabrakan tinju ini, maka mustahil bagi avatar dewa asli yang masih memiliki daging dan darah untuk meledakkan kekuatannya seperti itu jika hanya memiliki kerangka. Kekuatan kerangka para senior di depannya ini setidaknya adalah dewa asli bintang 8 atau lebih. Tidak menutup kemungkinan itu juga bisa lebih kuat lagi. Saat berikutnya, avatar dewa asli segera menyatu dengan tubuh Xiaoyan. Bagaimanapun, pertarungan ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggapnya remeh. Konfrontasi antara keduanya terus berlanjut dan meski kekuatannya setara, tetapi kecepatan Xiaoyan jauh lebih cepat. Ketika lengan yang bersentuhan ditarik Xiaoyan, dia segera meraih lengan kurusnya dan meninju pinggang tengkorak dewa asli itu lagi. Kemudian, Xiaoyan mengeluarkan pukulan langsung ke rahang bagian bawah tengkorak dan kekuatan besar itu segera menghancurkannya. Namun saat ini, terdengar semburan suara angin kencang yang datang dari segala arah. Kemudian, kerangka dewa asli lainnya bergegas untuk menyerang Xiaoyan. Pada saat ini kecuali Long Biao yang terlempar ke dalam pasir dan menghilang, Jin Dongming dan Si Xiao segera mengambil tindakan. Adapun Cimi, dia juga menggertakkan gigi dan bergegas maju. Sampai saat ini Xiaoyan belum pernah berbicara dengannya, dan inilah saatnya untuk menunjukkan kesetiaannya. Tentu saja, Cimi bukanlah sosok yang lemah, apalagi dia juga merupakan dewa asli bintang 8. Sosok Cimi segera membesar hingga 1000 kaki dalam beberapa tarikan nafas, dan itu tampak setara dengan tubuh Xiaoyan. Cimi terus melawan kerangka-kerangka dewa asli ini, tetapi yang aneh adalah bahkan dengan bergabungnya Cimi, kerangka-kerangka dewa asli ini tampaknya masih fokus pada Xiaoyan dan sama sekali tidak menganggap ada permusuhan terhadap Cimi. Xiaoyan segera menyadarinya. Oleh karena itu, dia bisa yakin pasti ada seseorang yang mengendalikan kerangka-kerangka dewa asli ini. Saat ini, tidak ada gerakan mewah dalam serangan dari dua kubu. Mereka semua terus saling jual beli tinju, namun kekerasan tulang ini telah melebihi imajinasi Xiaoyan. Hanya saja saat ini Xiaoyan ingin menghancurkan mereka. Xiaoyan segera menangkap salah satu dari mereka. Dia menggunakan siku paling keras di tubuhnya untuk memukul tengkoraknya dengan gila-gilaan. Dalam pandangan Jonggu dan yang lainnya, saat ini mereka seperti butiran pasir di depan sosok sebesar 1000 kaki. Aku tidak tahu bagaimana cara bergabung dalam pertarungan seperti ini. Jonggu menghela napas panjang. Bagaimanapun, ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Setelah menahan puluhan serangan dari Xiaoyan,
Terdengar suara retakan dari kepalanya, lalu Xiaoyan mengepalkan tangannya dan memberinya lagi pukulan fatal. Saat berikutnya, terdengar suara klik dan tengkorak kerangka dewa asli itu benar-benar dihancurkan oleh Xiaoyan. Tiba-tiba, cairan bening keluar darinya. Mata Xiaoyan berbinar saat melihat inti dari kerangka dewa asli ini. Tampak Xiaoyan membuka mulutnya dan langsung menelannya. Kekuatan agung tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan. Qi dan darahnya mulai melonjak. Hanya saja, energi ini terlalu ganas. Faktanya, Xiaoyan tidak berani menyerap banyak secara langsung untuk tubuhnya, dan cairan ini lebih banyak diserap oleh avatar dewa asli. Hanya sisa-sisanya saja yang diberikan ke dalam tubuhnya. Walaupun demikian, tubuh Xiaoyan juga merasakan beban yang sangat besar. Jika ada lebih banyak esensi, sepertinya tubuhnya tidak akan mampu menahan bahaya ledakan tubuh. Saat ini segel bintang di antara alis Xiaoyan awalnya adalah bintang 8. Namun sekarang itu berkelap-kelip. Bahkan setelah bergabung dengan avatar dewa aslinya, segel bintang ke-9 masih terlihat samar-samar. Saat ini Xiaoyan menarik nafasnya dalam-dalam. Kekuatan Qi dan darah di dalam tubuhnya jelas terasa meningkat. Qimi juga merasakan sesuatu yang aneh. Dia segera melihat ke arah Xiaoyan. Saat tatapannya tertuju pada alis Xiaoyan, dia melihat segel bintang 9 yang mengeras. Dewa asli bintang 9. Dalam sekejap mata, dia benar-benar melampauiku. Qimi langsung terkejut. Kecepatan peningkatan Xiaoyan tentu saja terlalu cepat. Namun itu sebenarnya berkat darah para dewa asli yang dikumpulkan oleh Qimi. Xiaoyan juga menggunakan darah dewa asli itu untuk membuat avatar dewa asli menerobos ke bintang ke-8. Baru setelah tubuhnya menyatu dengan avatar dewa asli, dia baru memiliki kekuatan untuk menghancurkan kerangka dewa asli ini. Hanya saja, dewa asli bintang 9 yang telah dicapai Xiaoyan saat ini adalah perpaduan antara dewa asli dengan tubuh fisiknya. Pada saat ini, Xiaoyan merasakan energi dan darahnya berlipat ganda. Tubuh ukuran 1000 kaki bukan lagi batasnya. Setelah menerobos ke dewa asli bintang 9, maka tubuh fisiknya dapat terus bertambah besar. Untuk setiap kaki pertumbuhan tubuh dewa asli, maka kekuatan tempurnya akan menjadi lebih kuat. Saat ini sosok Xiaoyan terus membesar dan dalam sekejap mata, kerangka dewa asli yang ukurannya hampir sama sebelumnya dengan Xiaoyan sekarang tampak seperti anak kecil di hadapannya. Dan tingginya hanya setinggi lutut Xiaoyan. Bahkan Qimi harus mengangkat kepalanya untuk melihat Xiaoyan yang lebih besar. Kali ini Xiaoyan meninju lagi ke arah kerangka dewa asli. Meskipun dia baru menerobos dewa asli bintang 9, namun kekuatan seperti itu seharusnya mampu menandingi keabadian para dewa. Adapun di atas bintang 9 ini adalah alam leluhur. Jika aku bisa menerobos alam leluhur, apakah aku bisa mencapai keabadian? Xiaoyan bertanya-tanya di dalam benaknya. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.